Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan kembali lagi bangun di pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan lalui dalam penyertaan Tuhan yang sempurna dan dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 20. Tertulis demikian. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bagian terbesar dari waktu hidup kita di dunia ini adalah bekerja. Bekerja merupakan sebuah perintah dari Tuhan, tapi seringkali kita menganggap bekerja sebagai sesuatu yang sekuler. Padahal hal ini merupakan sesuatu yang rohani, sebab ada banyak pesan firman Tuhan yang secara langsung berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya dalam Keluaran 20 ayat 9, firman Tuhan berkata, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan dalam Efesus 4 ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dalam Amsal 6 ayat 6, kita disuruh belajar dari semut, supaya kita rajin dalam bekerja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan sebenarnya adalah sesuatu yang rohani, karena merupakan perintah dari Tuhan. Pekerjaan menjadi tidak rohani apabila pertama, kita melakukan dosa dalam pekerjaan kita. Yang kedua, kita menjadikan pekerjaan sebagai yang nomor 1 dibandingkan Tuhan. Dan yang ketiga, pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 29 ayat 20 ini tertulis bahwa Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi jangka waktu 7 tahun itu terasa sebentar bagi Yakub karena cintanya kepada Rahel. Beginilah saudara, kalau pekerjaan itu dilakukan dengan cinta, waktu dalam bekerja itu akan terasa sebentar saja, dan pekerjaan akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun sayangnya saudara, sebuah survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 13% saja orang di dunia yang dengan senang hati pergi ke tempat kerjanya. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% saja orang yang benar-benar senang melakukan pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang yang bekerja tapi tidak happy dalam melakukan pekerjaannya. Mengapa saudara? Karena tidak ada motivasi cinta di dalamnya. Memang yang ideal adalah kita melakukan pekerjaan yang kita sukai, tapi selama kita belum mendapatkannya, maka kita harus mengerjakan yang ada dan melakukan itu dengan cinta. Cinta kepada siapa saudara? Cinta kepada keluarga kita, cinta kepada orang tua kita, cinta kepada istri atau suami, dan anak-anak kita. Mereka membutuhkan kita untuk bekerja, maka lakukanlah pekerjaan yang ada atas seizin Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga itu menjadi manfaat bagi diri kita pribadi dan keluarga, serta orang-orang lain di sekitar kita. Lebih dalam lagi dari hal itu saudara, pekerjaan yang kita lakukan hendaknya dilandasi dengan motivasi cinta kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam menunaikan pekerjaan, kita melakukannya dengan segenap hati kita untuk Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan mempermalukan nama Tuhan dalam pekerjaan kita. Orang-orang akan melihat integritas dan dedikasi serta pengabdian yang tinggi dari diri kita dalam bekerja, dan hal itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan pekerjaan atau pelayanan kita dengan cinta kepada Tuhan, maka hal itu tidak akan menjadi beban, tetapi akan menjadi suatu kehormatan, dan kita akan bersuka cita dalam mengerjakannya. Saudara yang terkasih, selamat bekerja dan melayani Tuhan melalui pekerjaan kita masing-masing dengan cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar kami dan memberikan kami pengertian bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang rohani, karena merupakan perintah Tuhan sendiri bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya dalam mengerjakan pekerjaan kami melakukannya dengan cinta kepada Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa apapun yang kami perbuat, harus kami perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami sadari ya Tuhan, bahwa melalui pekerjaan yang kami lakukan, kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, bangkitkan semangat kami untuk bekerja dengan rajin, dengan penuh semangat, dengan sukacita dalam melakukan setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami, sehingga kami dapat mengerti tentang esensi dari pekerjaan. Berbicaralah terus ya Roh Kudus kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu dan terus berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami, dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan Kau berikan jalan keluar, berikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan yang sempurna daripada-Mu. Nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah ya Tuhan, setiap orang dari segala bangsa mengalami lawatan Tuhan, dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.